Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Miskola Haba, NIM 404211030, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Peradaban Bumiayu. Di sini saya akan mereview salah satu buku yang saya baca untuk memenuhi tugas mata kuliah membaca. Buku yang saya akan review yaitu berjudul Cinta Terindah Sang Kekasih, karya Zizi Shahab. Sebelum saya akan mereview buku ini, saya akan membacakan identitas buku dan sedikit profil tentang penulis. Identitas buku, judul buku Cinta Terindah Sang Kekasih, penulis Zizi Shahab, penyunting Radinda Rahman, tebal buku 100 halaman, penerbit Wahyu Kolbu, Cibedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. ISBN 9786026358158. Tahun terbit April 2017. Selanjutnya, biografi penulis. Fauzia Shahab atau yang lebih dikenal dengan Zizi Shahab adalah seorang model, pemeran dan penyanyi. Lahir pada tanggal 31 Maret 1988, ia keturunan Betawi dan Arab. Ia memulai karirnya sebagai seorang penyanyi cilik pada tahun 1996. Ia juga banyak membintangi film atau sinetron. Buku lain yang ditulis Zizi Shahab yaitu 99 Love Your Mean. Baik, selanjutnya saya akan membacakan sinopsis dari buku Cinta Terindah Sang Kekasih. Buku ini menceritakan dari ia belum berhijrah menggunakan jilbab sampai ia berumah tangga dan mempunyai anak. Ia juga menceritakan saat ia masih kecil dan saat ia beranjak dewasa. Alasan mengapa Zizi Shahab berhijrah lalu menggunakan jilbab yaitu berawal dari ia ingin kembali ke jalan Sang Pencipta. Lalu ia membaca suatu artikel tentang dosa seorang ayah karena anak perempuannya tidak berhijab. Setelah itu, Zizi merasa bersalah, lalu timbul niat berhijab pun muncul begitu saja. Tetapi ia sadar ketika ia berhijab, maka akan ada yang hilang, yaitu pekerjaan. Setelah Zizi berhijab, hampir semua pekerjaan yang ditawarkan mengharuskan Zizi melepas hijabnya. Tetapi ia berhasil mempertahankan hijabnya. Setelah mendapatkan berbagai cobaan yang cukup berat, akhirnya Allah tunjukkan kuasanya. Satu persatu impian Zizi tercapai, seperti ia ingin berkeliling Eropa, tapi tidak bisa. Tapi ketika ia berhijab, impian itu datang sendirinya. Ia ditawarkan keliling Eropa dengan hijabnya, dengan pekerjaan berbagai informasi tentang Islam ke saudara seiman. Saat kecil ia pernah dianggap tidak normal, karena ia dianggap berbeda dengan anak kecil lainnya. Zizi kecil memiliki teman imajinasi. Ayahnya menganggap bahwa itu hanyalah khayalan anak usia 3 tahun. Tetapi semakin lama teman imajinasi itu tidak hilang, sampai suatu hari sikap dan tingkah Zizi semakin aneh. Ia lebih suka bermain sendiri, berbicara sendiri, dan berdiam diri. Hingga yang paling aneh, Zizi tidak mau sekolah dan bergaul karena ia merasa lebih nyaman sendiri. Pada akhirnya, ia harus dibawa ke psikiater. Beragam terapi hingga treatment harus ia jalani. Bahkan dokter mengharuskan ia meminum obat-obatan karena diduga memiliki kelainan yang disebut halusinasi tingkat tinggi. Tetapi pada saat dibawa ke dokter saraf, hasil saraf Zizi normal. Sampai pada akhirnya ia dinyatakan indigo. Indigo adalah kemampuan di luar batas orang normal lainnya. Menurut ilmu yang dipelajari Zizi, para indigo memiliki ciri-ciri fisik yang mudah dikenali, seperti lingkar kepala lebih besar dari anak biasanya, daun telinga lebih panjang, dan ciri-ciri fisik lainnya yang menunjukkan bahwa anak itu anak indigo.
Indigo yang dialami Zizi sering ditunjukkan lewat mimpi. Apapun kejadiannya selalu saja sama dengan kejadian yang dimimpikan. Contohnya, dulu Zizi pernah memimpikan ada seorang yang kecelakaan. Dan tidak lama kemudian, ia melihat kecelakaan yang sama persis dalam mimpi Zizi tersebut. Tapi Zizi selalu berpikir bahwa apa yang terjadi kepadanya merupakan sebuah peringatan dari Allah SWT agar Zizi selalu mengingat tentang kematian. Zizi pernah dihadapkan dua pilihan, yaitu fashion atau gengsi. Zizi mengambil sekolah hukum karena gengsi, karena semua keluarganya mayoritas berprofesi sebagai dokter, mulai dari ayahnya, adik-adiknya, hingga omnya. Meski passion Zizi di bidang seni, tapi ia merasa sekolah seni bukanlah sesuatu yang keren. Ia menjalani sekolah hukum dengan serba terpaksa. Tidak seperti teman-temannya yang giat menghafalkan pasal-pasal dan menganalisis. Tapi Zizi malah malas melakukan hal itu. Mama Zizi tidak pernah percaya dengan lingkungan sekitar Zizi yang pernah membuat Zizi tidak mempunyai teman. Setiap Zizi menanyakan mengapa mamanya melakukan hal tersebut, mamanya selalu menjawab, "Mama hanya ingin menjaga berliannya Mama. Mama mau anak perempuan Mama keluar dari pintu depan." Pernah suatu ketika, Zizi terhasut teman-temannya dengan keluar malam dan pergi ke klub. Tapi mamanya malah berkata, "Kamu mau bergaul? Ayo, Mama temenin." Sampai Zizi sadar bahwa yang dilakukan mamanya adalah suatu kewajiban bagi seorang ibu. Hingga pada akhirnya Zizi menikah. Pertemuan ia dan suaminya hanya berselang 2 bulan. Tanpa adanya kontak fisik, Zizi sama seperti kebanyakan wanita. Ia ingin menjadi wanita karir, tetapi menjadi wanita karir ia juga menjadi ibu rumah tangga. Jika seseorang bertanya pada Zizi dan memberikan beberapa pilihan profesi, ia akan memilih menjadi seorang ibu. Karena ibu adalah profesi yang paling hebat di dunia. Sehebat-hebatnya perempuan, hakikatnya ia harus kembali ke rumah menjadi seorang istri, anak, kakak adik, dan ibu. Sebaik-baiknya karir seorang perempuan di luar sana, yang membuatnya bahagia adalah menjadi seorang ibu. Setinggi-tingginya pendidikan seorang perempuan akan tetap tidak ada apa-apanya ketika ia gagal mendidik anaknya. Bagi Zizi atau bahkan bagi sebagian besar orang, suksesnya seorang perempuan adalah ketika ia telah menjadi anak yang baik, kakak yang baik, istri yang baik, ibu yang baik, serta teman yang baik. Dan yang terakhir, Zizi memiliki 2 adik, yaitu Sarah dan Anissa. Ketiga bersaudara itu selalu menjaga kerukunan. Itu sinopsis dari buku Cinta Terindah Sang Kekasih. Selanjutnya saya akan mereview buku tersebut. Kelebihan dari buku Cinta Terindah Sang Kekasih ini, yang pertama bisa dilihat dari covernya. Buku ini menggunakan hardcover yang tidak mudah kusut ataupun mudah terlipat. Dan sampulnya pun menggunakan foto penulis itu sendiri yang meyakinkan bahwa buku ini benar-benar cerita pengalaman dari penulis tersebut. Selanjutnya pada halaman kertas. Buku ini sedikit berbeda dengan buku lainnya. Kebanyakan buku itu menggunakan kertas putih polos, tetapi pada buku ini menggunakan kertas yang berwarna dan bermacam gambar. Sehingga kita sebagai para pembaca tidak merasa bosan ketika membaca buku ini. Selanjutnya ada beberapa foto keluarga seperti ini pada buku ini yang menunjukkan betapa harmonisnya keluarga sang penulis. Selanjutnya pada halaman terakhir disediakan diari hijrah. Terdapat beberapa halaman kertas kosong yang bisa digunakan kita sebagai pembaca untuk menulis catatan ataupun diari kita. Selain kelebihan dari fisik bukunya, isi dari bukunya pun sangat bermanfaat, yaitu
Buku ini bisa memotivasi kita, terutama perempuan seperti kita jangan takut berhijrah dan berjilbab. Nanti apa yang kita miliki akan hilang. Percayalah bahwa ketika kita berubah lebih baik karena Allah, yakinlah Allah akan mengubah hidup kita 100 kali lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Di sini juga diajarkan untuk tidak selalu mendengarkan perkataan orang lain. Biarlah orang menganggap kita aneh, tidak normal, anggap saja itu sebuah motivasi. Di sini juga dijelaskan bagaimana wanita karir dan ibu rumah tangga. Selain itu juga di buku ini ada beberapa tips-tips yang pastinya bermanfaat bagi pembacanya. Saya akan menyebutkan tips-tipsnya sebagai berikut. Tips yang pertama yang ada pada buku Cinta Terindah Kasih yaitu tips berhijrah. Yang pertama, yakinkanlah diri bahwa hijrah kita adalah semata-mata karena Allah. Jadi jangan coba-coba hijrah karena gebetan, apalagi mantan. Yang kedua, tutup telinga pada kritik yang menjatuhkan dan berlapang dada menerima saran yang membangun. Yang ketiga, rajin berkumpul dengan orang-orang soleh dan soleha agar tertular semangat positif mereka. Yang keempat, punya niat berhijrah, segerakanlah. Yang kedua, tips berhijab ala Zizi Shahab. Yang pertama, yang pasti niatkan semuanya karena Allah. Yang kedua, tentunya hijab yang digunakan menutup aurat. Yang ketiga, pilih setelan hijab yang nyaman dan sesuai, baik itu sesuai tempat maupun momennya. Yang keempat, yang tidak kalah penting, jangan berlebihan dalam berhijab. Tips menentukan impian. Tips yang pertama, impian adalah sesuatu yang hadir dari hati. Jadi, jangan abaikan kata hatimu, dengarkan, pastikan, lalu tentukan. Tips yang kedua, jangan lupakan orang-orang di sekitarmu. Keinginan seringkali membengkakkan ego kita. Yang penting aku bahagia. Yang penting sesuai dengan kemauanku, atau apalah keegoisan yang lainnya. Di sini usahakan untuk memikirkan orang-orang terdekat, karena bisa jadi mereka adalah supporter terbesarmu. Allah pasti memberikan yang terbaik untuk semuanya, kamu dan orang-orang terdekatmu. Tips yang ketiga pada buku ini yaitu pintar atur waktu, atur keuangan, sampai mengatur hati agar tak menyakiti orang-orang di sekitarnya. Perempuan juga harus pintar, karena perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Apa jadinya saat anak mulai besar dan banyak tanya, tetapi kita tidak bisa menjawabnya? Itulah gunanya pendidikan. Dimanapun ilmu amatlah berharga dan bisa dipakai. Tergantung individunya. Bisa menempatkan diri di bagian mana. Toh meskipun di dapur, ilmu akan tetap diperlukan. Pada hakikatnya, perempuan akan kembali kepada kodratnya. Itulah sebabnya perempuan harus bisa menempatkan mana yang prioritas. Jalani dengan hati, lalu berbahagialah dengan pilihanmu sendiri. Salah satu kendala dalam melakukan aktivitas adalah waktu. Yap, waktu memanglah sesuatu yang tidak bisa ditunda apalagi dihentikan. Kalau kita merasa terlalu banyak kegiatan, itu artinya kitalah yang harus bisa mengatur waktu. Lalu, bagaimana caranya? Mungkin tips berikut bisa kalian terapkan juga. Check this out. Yang pertama, tentukan prioritas setiap harinya. Yang kedua, gunakan rencana kegiatan setiap waktunya. Yang ketiga, di luar rumah, kamu adalah wanita karir. Begitu menginjakkan kaki di rumah, kamu adalah ibu rumah tangga. Tapi posisikan dirimu sebagai pelajar dimanapun kamu berada. Yang keempat, gunakan prinsip sambil menyelam minum air. Yang kelima, sekarang zaman serba canggih. Lakukan hal-hal yang bisa dikerjakan secara online. Yang keenam, tetap batasi kegiatan setiap harinya.
Yang ketujuh, di akhir pekan habiskan waktumu bersama keluarga. Yang kedelapan, yang tak kalah penting, mintalah dukungan dari keluarga dalam setiap kegiatan. Selanjutnya, kekurangan dari buku ini. Sebenarnya kekurangan dari buku ini sendiri tidaklah banyak, hanya beberapa saja menurut saya. Hanya seperti kurang lengkap karena tidak menjelaskan lebih detail masalah yang terjadi pada tokoh, dan alurnya atau jalan ceritanya sedikit membingungkan. Seperti tidak teratur dari ia kecil sampai ia menikah. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari review buku kali ini adalah buku Cinta Terindah Sang Kekasih ini bisa dibaca untuk kalangan mana saja, dari remaja, dewasa, ataupun orang tua, terutama bagi perempuan. Banyak pengalaman dari penulis yang membuat pembaca termotivasi, dan juga bahasa yang digunakan pun mudah dipahami. Yakinlah bahwa ketika kita berubah lebih baik karena Allah, yakinlah Allah akan mengubah hidup kita 100 kali lebih dari apa yang kita bayangkan. Dan yakinkan hati, tidak perlu tanggapi dan komentari mereka yang menjudge negatif. Buktikan saja bahwa kita lebih baik dari yang mereka kira. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam review buku Cinta Terindah Sang Kekasih karya Zizi Zahab ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.